Selamat pagi, jemaat Tuhan kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Puji kepada Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan menuntun kita kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, dimanapun berada, Tuhan memberkati Bapak Ibu mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan berserta dengan kita sekalian. Baiklah, kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Berdoalah, minta Tuhan memberkati kita. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita membuka nyanyian kemenangan iman kita. Nomor 1, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman, kasihnya maha tinggi dan besar. 2. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Sembahlah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, akan memberkati seluruh rangkaian ibadah kita dari awal ibadah ini sampai kepada selesainya. Biarlah Engkau berkenan memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba mentabiskan ibadah suci kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meneruskan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian kemenangan iman 157. Haleluya, puji Tuhan. Puji
hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Hai, ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Bait yang ketiga. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Jemaat sekalian, mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian pasal 9. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Kejadian pasal 9 dengan perikop di atas, perjanjian Allah dengan Nuh. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan mencari makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya.
sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Bersama-sama berfirmanlah Allah kepada-Nu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya silakan kita berdiri. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu, Bapak AP Sigarang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Kehadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa di surga. Pada siang hari ini kembali kami datang menghadap Engkau. Sujud merendahkan diri dengan membawa pengucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya selama 6 hari yang lalu kami boleh melakukan tugas aktivitas kami masing-masing sesuai dengan karunia dan profesi kami, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Tuhan telah memberkati kami semua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami semua diberi kekuatan, kesehatan, dan iman percaya kami yang selalu taat dan teguh setia memuji muliakan nama-Mu. Kami juga teringat pada hari ini kalau ada Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan yang belum sempat hadir datang bersama kami secara langsung di rumah-Mu ini Tuhan. Kami tidak tahu apa menjadi halangan mereka. Engkau dari ketinggian di surga mengetahui keadaan mereka. Engkau menolong mereka, dan kami yakin mereka juga beribadah kepada-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka seperti kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami membawa pengucapan syukur kami kepada-Mu melalui persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan akan memberkati kami semua dengan tangan memberi maupun yang tidak sempat memberi, karena Tuhan mengetahui seluruh keberadaan hidup kami. Kami yakin percaya Tuhan menolong kami, mengampuni segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan selama 6 hari yang lalu. Karena Engkau Maha Kuasa dan Maha Kasih, kiranya layakkan kami semua untuk menjadi bagian keselamatan bersama kebangkitan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, semua perkara dan pergumulan kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon di dalam doa. Haleluya. Amin. Mohon badan pengurus jemaat yang hadir dapat menjalankan kantong persembahan. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman 248. Kalau anak Allah suruh malaikat pergilah, akan himpunkan segala hambanya.
dan segala orang mati. Datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergemar. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku. Dan malak pun memberita bahwa sudah lengkaplah, lagi dunia sudah hilang habislah. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku. Bait ketiga. Naik pedati Israel sambil masuk di negeri baka, dan sekawan malaikat hantarlah. Pintu gerbang mutiara, dasarnya emas terjang, hingga cahaya matahari terbenam. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya silakan kita berdiri. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan dari kor yang berkata, kasih setiamu. Kiranya pujian ini menjadi doa kita untuk kita setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan yang kami rindukan dalam hidup kami. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak ku terima lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Kau nyatakan, Berkat-Mu yang telah Kau nyatakan, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu, Kebaikan-Mu yang telah ku terima lebih dalam dari lautan. berkat-Mu yang telah Kau nyatakan, Berkat-Mu yang telah Kau nyatakan
selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi biji matamu. Dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapa kami di sorga, kami datang lagi kepada Engkau Tuhan. Di rumah-Mu ini, kami menghadap Engkau, Tuhan Allah yang maha besar, Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Sekarang kami sudah hadir di tempat ini Tuhan, supaya kami sekalian yang sudah hadir ini mengikuti ibadah ini, tidak hadir, tidak mengikuti dengan sia-sia, melainkan memperoleh berkat daripada Tuhan. Karena itulah hamba mengundang kuasa Roh Kudus, kuasailah kami sekalian, buatlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami siap mendengar. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan warta jemaat di tangan kita. Bawalah warta ini untuk menjadi pedoman kita dalam mengikuti ibadah. Ibadah kita masih mengikuti ibadah dengan menggunakan protokol kesehatan dari pemerintah. Kita masuk ke gereja, mencuci tangan, dan kita belum berjabat tangan, menjaga jarak satu sama lain untuk masa-masa ibadah new normal ini. Kemudian ibadah jauh di mata, program jauh di mata dekat di hati pada minggu yang akan datang ini dilayani oleh remaja. Mohon remaja mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian Impo Immanuel, minggu depan dalam ibadah kita akan melaksanakan upacara sakramen perjamuan kudus. Untuk ibadah yang pertama, keluarga yang melayani, keluarga Bapak Milton Crosby, keluarga Bapak Agus Darius, dan keluarga Bapak Wilson Randra. Untuk ibadah yang kedua nanti akan disampaikan melalui WA Group. Berikutnya yang kedua, pekerjaan pembangunan sekat menara ini dan membuat bangunan untuk pos jaga kita akan dimulai besok pagi. Mari kita mendoakannya. Berikutnya lagi bahwa untuk laporan keuangan, Bapak Ibu bisa memperhatikan di jadwal di impor warta ini, jumlah persembahan khusus kita untuk mendukung pos PI Manis Raya pada minggu yang lalu sudah diserahkan ke gereja Aman Agung Manis Raya berjumlah 6.300.000 sekian. Itu yang kita serahkan, 6.300.000-an. Sudah kita serahkan, hanya ada persembahan dari NN 2 juta yang belum dimasukkan di sini, namun
dananya sudah kita serahkan kepada pos B ini. Dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan persembahan untuk Melawi Hulu ada di sini, di keluarga-keluarga yang baik yang tertulis maupun yang mungkin ketinggalan, mohon dapat Bapak Ibu sampaikan untuk diperbaiki. Juga persembahan pembangunan janji iman, Bapak Ibu lihat kalau ada yang masih yang kurang, Bapak Ibu bisa menyampaikan untuk diperbaiki. Juga ibu-ibu perkawan yang sudah mendukung Batako ada di sini. Jika ada yang sudah lunas atau belum diberi tanda lunas, dapat ibu-ibu juga dapat sampaikan untuk kita perbaiki. Selamat hari ulang tahun kelahiran kepada Tripusa, Bu Ameng, Cesar Arinata, Simpson, Temprus, Yohana, Epa, dan Hernawati. Dalam minggu ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun. Selamat hari ulang tahun pernikahan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin dalam minggu-minggu ini merayakannya, maupun yang tertulis dan tidak. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini, terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab dan memperhatikannya. Kita akan membaca. Nanti saya meminta Bapak Ibu untuk membantu dalam membaca bagian-bagian firman Tuhan. Matius pasal 25 ayat 31 mulai. Judulnya penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi yang di sebelah kanan itu diberikan kerajaan yang telah disiapkan oleh Bapa sejak dunia dijadikan. Sebab ini alasannya mengapa dia diserahkan atau diberikan tempat itu. Ayat 35, ini alasannya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?" 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini orang-orang di sebelah kiri yang ditempatkan berkata begini, Tuhan, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Sebab, Bapak Ibu lanjut 42, 1-3. Sebab
Lanjut. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Terus, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan kita pada minggu terakhir dari perayaan bulan misi pada tahun ini, melayani Sang Raja. Sesungguhnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini melayani dua pribadi. Yang pertama, pribadi yang nyata di hadapan kita dan sesama kita. Yang kedua, pribadi yang tak nyata, yang belum kita lihat secara nyata. Namun pribadi itu akan datang kelak bersama semua malaikatnya. Saya ulang lagi, bersama semua malaikatnya. Alkitab berkata bahwa dia akan datang bersama-sama semua malaikatnya. Apa Ibu bisa membayangkan? Firman Tuhan juga berkata tentang malaikat, bukan beribu-ribu, bukan berjuta-juta, tetapi berlaksa-laksa. Ia akan datang membawa serta malaikatnya untuk menghakimi daripada umat manusia. Dan karena itu orang-orang percaya kelak nanti akan melihatnya tanpa kecuali. Semua orang di muka bumi ini, baik yang percaya maupun yang tidak, akan dihakimi dan bersama-sama melihat kemuliaan Sang Raja di atas segala raja. Dikumpulkan bersama semua suku bangsa. Apa yang dilakukan dalam waktu pertemuan itu? Yang dilakukan ialah ia akan memisahkan domba dan kambing-kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Apa maksud domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri? Kanan menunjukkan sesuatu yang baik. Kanan menunjukkan sesuatu yang berharga dan dihormati. Jadi, orang-orang percaya yang dengan setia melayani Sang Raja, ia tergolong analogi sebagai domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Karena itu, ia tergolong yang baik, yang tergolong dihargai, dan yang tergolong dihormati dalam hidupnya. Sedangkan sebelah kiri, sesuatu yang melambangkan yang kurang baik. Jadi, saudara Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan yang kita sudah baca ini, siapakah yang dimaksud dengan domba? Dan siapakah yang dimaksud dengan kambing-kambing? Domba tidak lain adalah dalam perumpamaan ini ialah orang benar, orang percaya Tuhan, dan orang yang setia melayani Tuhan Yesus Kristus. Jadi, orang yang melayani Tuhan Yesus Kristus di sini tidak diartikan secara sempit. Artinya bukan hanya sebagai jabatannya sebagai pendeta, gembala, vikaris, evangelis. Bukan arti yang sempit seperti itu. Tetapi semua orang percaya adalah hamba-hamba Yesus Kristus, dan kita budaknya yang harus bekerja untuk melayani Sang Raja, dan kepadanya lah semua manusia akan menghadapnya tanpa kecuali, baik dia seorang hamba Tuhan pendeta dan juga semua jemaat. Di hadapan Tuhan kita sama-sama melayani dia, dan kita akan bersama-sama menghadapnya.
Apa yang dikerjakan? Apa yang dilayani? Melayani apa yang dianjurkan oleh sang raja itu? Lihatlah contoh pada ayat yang ke-35, 36. Itulah contoh-contoh yang sang raja katakan sampai akhirnya ia memisahkan kita. Ia berkata begini, ketika aku lapar, engkau memberi aku minum. Ketika aku haus, engkau memberi. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku seorang diri terasing, engkau memberikan aku tumpangan. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau mendoakan dan melawat aku. Jadi inilah contoh-contoh apa yang dimaksudkan melayani. Hal-hal yang nyata. Sesungguhnya waktu kita melakukannya, kita sedang melakukan untuk sang raja itu. Dia menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang dilayani, sama seperti yang kita lihat di muka bumi ini. Jika kita memperhatikannya, kita sedang memperhatikan dia, melayani dia. Sekarang juga sama halnya dengan kambing. Kambing dalam perumpamaan ini ialah orang jahat dan bukan umat Tuhan yang baik. Kambing identik dengan pemalas. Kambing identik dengan keras kepala. Kambing identik dengan acuh tak acuh. Hanya mengaku sebagai orang Kristen, tapi pemalas ke gereja. Malas untuk mengenal Tuhan. Dia adalah kambing-kambing di dalam kekristenan. Yang mengabaikan segala perintah yang Yesus katakan. Yang tidak peduli, acuh tak acuh. Kalau ia Kristen, Kristen tak mau bertobat. Kristen yang mengeraskan hati. Kalau dia Kristen, Kristen yang tidak bisa berterima kasih. Tidak peduli akan hal-hal yang disampaikan ayat 35 dan ayat 36 itu. Pada waktu aku lapar, ia tak pernah memberi makan. Pada waktu aku haus, ia, kambing-kambing dianalogikan di sini, tidak memberi minum. Pada waktu dalam penjara, tidak menjenguk. Pada waktu sakit, tidak melawat dan tidak mendoakan. Ini adalah analogi. Analogi. Mungkin saja lapar di sini bukan hanya secara jasmani, tetapi lapar secara rohani. Mungkin haus bukan haus secara rohani, tetapi bukan haus secara jasmani, tetapi haus secara rohani. Banyak orang hari ini sedang lapar secara jasmani. Gereja-gereja yang tak digembalakan, gereja-gereja yang rubuh, orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mendengar berita. Sesungguhnya mereka sedang haus secara rohani dan lapar secara rohani. Yang harus kita sampaikan, orang-orang percaya, satu orangkah menyampaikannya? Tidak. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, ia harus pergi untuk menyampaikannya. Kalau ia tidak pergi, maka apakah yang pergi? Melalui gerakan kita. Kita pergi. Mungkin kita tidak ke Sumatera, kita tidak mengenal orang di sana, tapi kita yang pergi memberikan sumbangan, membantu pekerjaan Tuhan. Kita pergi ke sana, walau mereka tak mengenal, walau kita tak mengenal mereka, tetapi satu pribadi yang mengenal kita. Dia, Raja sang Raja, sedang menilai kita. Itulah analoginya. Jadi, kambing di sini adalah tidak peduli akan hal-hal yang disampaikan perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena itu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia dianalogikan, dia diumpamakan sebagai kambing. Kambing dan domba selalu hidup secara bersama-sama, digembalakan oleh satu gembala, pengembalaannya. Kambing dan domba mirip dan sepintas, kita susah untuk melihatnya atau susah untuk membedakannya.
Tetapi domba, dia adalah seorang domba, dan kambing adalah binatang kambing. Domba, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada waktu petang dan pada waktu siang selalu mendengarkan suara daripada gembalanya. Namun kambing pada waktu petang, pada waktu siang, dia cenderung untuk mengabaikan suara gembalanya. Itulah sifat-sifat daripada domba dan kambing yang dapat dibedakan. Sekarang mari kita perhatikan. Hal-hal apa sajakah yang dinilai oleh sang raja ketika kita melayani dia? Jadi, untuk melayani dia, lalu kemudian ada kriteria yang dinilai oleh sang raja dalam kita melayani dia. Kriteria yang pertama atau yang dinilai yang pertama itu terdapat pada ayat yang ke-34, yaitu kesetiaan dalam melayani. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa arti setia di sini? Setia di sini tidak lain adalah kita ikut Tuhan dari awal, sejak kita berjumpa dengan Tuhan, dibaptis, mengikuti perjamuan kudus, sampai pada akhir kita setia ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetaplah Tuhan Yesus sebagai Tuhan sampai akhir hidup. Itu setia. Setia mengiringi dia sampai selama-lamanya. Walau susah, walaupun apa yang kita alami, mengiring Yesus setia. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itulah maksudnya, mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun dalam kesusahan kita di muka bumi ini, tetapi setia melakukan kehendaknya. Itulah kesetiaan kita melayani sang raja itu. Mengapa harus setia? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena ia akan mengadakan pemisahan antara orang yang setia dan antara orang yang tidak setia. Yang setia, firman Tuhan katakan bahwa ia akan ditempatkan di sebelah kanan, dan yang tidak setia akan ditempatkan di sebelah kirinya. Contoh-contoh kesetiaan yang harus kita lakukan dalam kita melayani sang raja itu terdapat pada ayat yang ke-35 tadi dan ayat 36 dan seterusnya. Pada waktu aku lapar, katanya, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku menjadi seorang asing, kau memberikan tumpangan kepadaku. Pada waktu aku sakit, engkau melawat aku. Pada waktu aku dalam penjara, engkau menjenguk aku dan melihat aku. Inilah contoh-contoh yang harus dilakukan daripada contoh kesetiaan yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tergolong dalam setia melayani Tuhan, dan ia ditempatkan di sebelah kanannya melakukan hal ini. Lapar di sini tidak selalu dengan secara jasmani, tetapi secara rohani. Banyak orang lapar, dan kalau ia lapar secara jasmani dan rohani, bagaimanakah sebagai seorang percaya melakukannya untuk mereka? Dan itulah yang selalu kita upayakan di tempat ini. Kita mendengar ada orang mengalami bencana. Sesungguhnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mereka sedang lapar secara jasmani, tapi lapar juga secara rohani. Dan itu sebabnya kita mendukungnya untuk memberikan, melayani orang-orang yang sedang lapar ini. Hal-hal inilah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang harus orang percaya lakukan. Dan kita yang setia melakukan hal-hal seperti itu tadi, tanpa disadari bahwa kita suatu kelak nanti kaget bahwa sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk sang raja. Mungkin Bapak Ibu, masa-masa pandemi ini
kita membuat gerakan, mengumpulkan beras, minyak, Indomie. Kita mengantarnya kepada orang-orang yang mengalami bencana, orang-orang yang berkekurangan. Sesungguhnya apa yang dilakukan ini, inilah salah satu contoh melayani orang yang lapar secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Kita menyampaikan kasih kita, dan kita akan kaget suatu kelak nanti bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah melakukan untuk Sang Raja, bukan untuk kepada daerah Kayan, daerah Tebidah yang mengalami banjir, atau orang-orang di kota ini yang terdampak karena pandemi ini. Mereka lapar, tak punya pekerjaan. Tetapi sesungguhnya yang kita lakukan itu, kita sedang melakukannya untuk Sang Raja. Apa ya upah yang patut diterima dari Sang Raja itu ketika kita melakukan hal itu? Buah dari para kesetiaan kita, upahnya mereka akan menjadi warga atau menerima kerajaan sorga. Itulah upah yang diberikan, yang disiapkan oleh Bapa sejak dunia dijadikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, orang percaya sebaiknya jangan mengabaikannya atau jangan melalaikannya. Kita sudah mendengar, lakukan firman Tuhan. Karena waktu kita melakukannya, kita sesungguhnya sedang melayani Dia, Sang Raja itu. Raja di atas segala raja. Mungkin orang tidak memperhitungkannya, tetapi Dia memperhitungkannya. Jangan kita menutup pintu hati kita. Jangan kita digolong seperti kambing yang akhirnya kita ditempatkan di sebelah kiri. Karena kita menutup pintu hati. Kita tahu, tapi kita mengeraskan hati. Jangan abaikan. Sedapat-dapatnya, sebagai orang percaya, yang nanti kita akan melihat Sang Raja datang dengan semua malaikatnya, dengan kemuliaannya. Ia duduk di atas penuh kemuliaan, dan Dia akan melihatnya dan menghakimi, dan kita kaget bahwa apa yang sudah kita lakukan ternyata kita melakukan untuk Dia. Sadarkan kita. Yang kedua, terdapat pada ayat yang ke-37 dan sampai ayat 39. Kedua adalah ketulusan dalam melayani. Ketulusan dalam melayani. Tuhan memperhatikan ketulusan hati orang-orang percaya dalam melayani Tuhan. Ia melihatnya tulus atau tidak yang kita lakukan. Kita memberi, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mendukung. Ini gereja sudah kaya. Ini gereja banyak jemaatnya. Gereja sudah memiliki fasilitas. Desa di sana, desa yang kaya dengan segala sumber daya alam. Mengapa kita harus membantu di sana? Di sana ada yang mengurusnya. Mengapa kita harus mengurusnya? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukannya, bukan untuk melakukan untuk gereja, untuk desa, untuk kampung, untuk kelompok. Sesungguhnya mereka yang menerima memang, tetapi kita sedang melakukannya untuk Sang Raja itu. Jadi kalau kita memberi, bukan karena di sana mereka kuat, jemaatnya banyak, tidak perlu kita membantu. Ingatlah bahwa Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melakukannya karena ketulusan karena saya melayani Sang Raja. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi terlebih-lebih kalau kita bisa membantu betul-betul orang yang berkekurangan, bahwa kita melakukan dengan tulus, kita sedang melakukannya untuk Sang Raja. Contoh-contoh juga yang kita harus lakukan, bahwa apabila aku mengalami kehausan, engkau memberi aku minum. Lapar, engkau memberi aku makan. Inilah contoh-contoh ketulusan dalam melakukan pelayanan kepada Sang Raja itu. Ingatlah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika
kita melayani sesama, sesungguhnya kita sedang melayani Sang Raja. Kalau Bapak Ibu mendukung pekerjaan misi ini, Bapak Ibu mungkin tidak pernah ke Melayu Hulu, Bapak Ibu tidak pernah ke Sumatera, tapi waktu Bapak Ibu memberikan dukungan, sesungguhnya Bapak Ibu kita sekalian sedang melayani Sang Raja. Ingatlah, kita memberi, kita membantu, kita membagi, tidak akan sia-sia. Kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, terdapat pada ayat yang ke-44. Cara pandang dalam melayani, itu yang dinilai, itu kriterianya. Cara pandang dalam melayani. Yang sering kita jumpai Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa banyak orang Kristen salah dalam memandang sebuah pelayanan. Masih banyak orang melayani, melakukan itu dan ini. Lalu kemudian ia sudah merasa melakukan banyak untuk Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari perkataan orang-orang yang tidak benar melayani. Terdapat pada ayat 44 sampai yang ke-43. Orang tidak benar berkata begini, Tuhan, kapan pada waktu kami melihat Engkau lapar, kami tidak memberi Engkau makan? Kapan pada waktu Engkau haus, kami tidak memberi minum? Kapan pada waktu Engkau seorang asing, kami tidak memberi tumpangan? Kapan pada waktu Engkau dalam penjara, kami tidak mengunjungi? Kapan? Kapan? Dan ayat yang ke-44 yang terakhir itu berkata begini, Tuhan, mereka katakan, ini orang tidak benar berkata begini, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Ini perkataan orang-orang yang tidak benar berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Kapan katanya kami tidak melayani Engkau? Sekilas Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jawaban dari orang tidak benar sepintas mirip dengan jawaban orang yang benar. Jawaban orang benar, dia berkata begini, terdapat pada ayat yang di atasnya, mulai dari ayat 38, 39. Orang benar berkata begini, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, lalu kami memberi Engkau makan? Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau haus, lalu kami memberi Engkau minum? Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau di penjara, lalu kami mengunjungi? Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau sakit, lalu kami melawatnya dan kami mendoakannya? Bila manakah Tuhan? Betapa kagetnya Tuhan berkata begini, dulu ingatkah engkau pada waktu engkau ada di dunia, engkau mendengar orang-orang yang lapar, engkau mendengar orang-orang yang haus menghadapi bencana, tapi engkau datang mengunjunginya dan engkau memberi. Pada waktu engkau mendengar orang-orang sakit, engkau melawat dan mendoakannya. Waktu itulah engkau sedang melayani aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah maksud daripada kita melayani Sang Raja. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Di sana apa yang kita lakukan mungkin tidak lapar secara jasmani, tapi mereka sedang lapar secara rohani. Di daerah-daerah yang tak terjangkau, orang-orang Kristen yang tak terlayani,
yang percaya namun tak ada gembala, yang rindu tapi tak ada yang menyampaikan, yang haus namun tak ada yang memberi untuk mereka. Untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan hari ini, untuk melihatnya dan kita membantunya. Itulah sebabnya diadakan bulan misi seperti ini. Itulah sebabnya khotbah ini secara berurutan untuk disampaikan, supaya kita melakukannya. Dan apa yang dilakukan oleh orang benar ini, tanpa disadari sesungguhnya ia sedang melakukannya. Dan Alkitab, dari ayat-ayat kitab suci ini, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa orang benar merasa bahwa apa yang dia lakukan, merasa belum melakukan apa-apa untuk sang raja. Sekali lagi, bahwa orang benar berdasarkan ayat-ayat ini, dan dapat kita simpulkan bahwa ia merasa bahwa apa yang dia lakukan belum merasakan melakukan apa-apa untuk Tuhan. Dan itulah sebabnya ia tidak akan pernah merasa puas. Apabila ia sudah melakukan memberi ini, dia akan datang lagi. Bapak Ibu, saya terus terang, tadi ibadah satu tadi, saya sudah menyiapkan amplop untuk diberi di kotak. Tapi setelah saya berkhotbah, saya terdiam sebelum memberi ke kotak ini. Saya ambil lagi, ternyata di tas saya tidak ada uang, tapi uang yang ada di situ saya pakai dulu. Ternyata itu uang batako. Saya ambil lagi, lalu saya masukkan di amplop, saya ganti uang batakonya, pulang ke rumah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ia akan merasa apa yang sudah dilakukan belum ada apa-apanya, dan karena itu dia cenderung untuk melakukan lagi. Selalu ada haus, selalu ada merasa lapar untuk melakukan dan melayani, karena kita tahu kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk sang raja di atas segala raja. Itu orang benar. Lalu kemudian, sedangkan kita melihat, mendengar, apa jawaban dari orang yang tidak benar? Sepintas mirip, bukan? Jawaban yang dilakukan dengan orang yang benar. Tidak benar dengan yang benar hampir mirip-mirip jawabannya. Dia berkata begini, bahwa orang yang tidak benar, ia merasa melakukan dan sudah banyak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Ia merasa sudah banyak melakukannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani sang raja, padahal tidak melakukan apa-apa. Jikalaupun ada, namun oleh karena ia memandang pelayanan kepada Tuhan yang salah, kemudian di mata Tuhan, Tuhan menjadikan ia tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kalaupun ada, ia melakukannya, tetapi karena cara pandangnya melayani kepada Tuhan yang salah, yang keliru, lalu Tuhan memandangnya, ia belum melakukan apa-apa untuk Tuhan, untuk sang raja itu. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Ingatlah bahwa kita akan kaget satu kelak nanti, bahwa ternyata apa yang kita lakukan, walaupun itu kecil, walaupun itu tak dipandang orang, walaupun kita tidak menyebut nama kita, tetapi kita melakukan betul-betul dengan cara pandang kita melayani Tuhan, sesungguhnya kita akan dikatakan oleh Tuhan, engkau berhak menerima kerajaan, warga kerajaan yang disiapkan oleh Bapa kepadamu. Kaget bukan? Kapan Tuhan? Dulu pada waktu engkau ada di bumi, engkau melakukan ini, ingatkah engkau? Tapi orang benar berkata, kapan Tuhan? Tetapi waktu kita melakukannya, sesungguhnya
kita sudah melakukan untuk Sang Raja. Kita sudah mendengar firman, mari kita lakukan. Jangan karena kita mau memberi, karena mereka sudah mapan. Kami di hamba Tuhan, di grup, bila mendengar ada yang sakit, lalu selalu ada di bawahnya, siapa yang memberi bantuan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kemarin pun, apabila saya membaca grup, hati saya, oh Tuhan, saya juga sedang sakit. Dan saya nanti sore pun harus ke dokter untuk memeriksa. Namun, Bapak Ibu, saya juga tergerak hati, lalu mengisinya, kemudian memberikannya. Walaupun saya harus ke dokter nanti, saya katakan, tapi saya juga melakukannya. Bukan karena dia hamba Tuhan, kan jemaatnya banyak. Kan dia dikasih oleh gereja juga banyak. Mengapa harus membantunya? Mengapa harus memberi? Kan mereka mampu juga. Ingatlah Bapak Ibu kasihan Tuhan, memberi karena ketulusan. Bukan karena dia mampu dan ada. Tetapi saya memberi betul-betul karena saya melayani Sang Raja itu. Ingatlah bahwa apabila kita melakukannya, kita sedang melakukannya untuk Sang Raja itu. Biarlah di waktu sekarang ini kita memiliki cara pandang yang benar dalam melayani Tuhan. Diri kita dan manusia bisa saja menilai benar dan tidaknya suatu pelayanan kita. Namun Sang Rajalah hakim dan juri yang sempurna, dan ia tak akan pernah salah menilai kita. Tuhan berkati kita dengan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Dari ibadah satu dan ibadah yang kedua ini, Tuhan, biarlah Engkau materaikan firman-Mu ini. Biarlah Engkau mengubah cara pandang kami dalam kami melayani Engkau. Bahwa sesungguhnya waktu kami melakukannya, waktu kami memberi, waktu kami mendukung, bukan sesungguhnya kepada gereja atau kepada pribadi seseorang. Memang ialah yang menerima. Pribadi seseorang itulah yang menerima. Gerejalah yang mengelolanya. Namun sesungguhnya kami sedang memberi dan Sang Raja menerima dan menilai kami. Tuhan, sekiranya Tuhan menjumpai kami hari ini, yang perlu kami obahlah dan mampukan kami untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Sang Raja di atas segala raja, akan datang menjemput dan menghakimi umat manusia. Hamba persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita membuka nyanyian kita. Kemenangan Iman nomor 175, sambil kita memberikan persembahan misi ini. Kita sudah mendengar firman, tinggal kita melakukannya. Silakan maju ke depan, namun kita tidak usah berdesak-desakan. Secara berganti-gantian kita memberikan ini untuk misi gereja yang melaksanakan misi ini. Sudah apakah yang kita buat untuk Yesus? Sudahkah kita membuat dengan segenap hati kita? Apa yang kita serahkan? Dan hidup kita kah? Dan atau apa sajakah yang kita serahkan kepada Tuhan? 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan, yang telah serahkan hidupnya dan mati, supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di
salib Tuhanmu. Sesudahnya kau dapat kemenangan, demi darahnya penebus. Tak tahukah engkau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu. Sudah berapa jiwa datang sembah, telut di salib Tuhanmu. Demikianlah puji-pujian kita. Sebelum kita bubar pulang di tempat ini, kembali ke tempat masing-masing. Hari ini saya dan Ibu mewakili hamba Tuhan akan berdiri di depan untuk mengantar Bapak Ibu kembali ke rumah. Namun kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita belum berjabat tangan, tetapi kita memberikan salam hormat satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Kemenangan Iman 186 sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau sudah menyertai ibadah kami. Selesailah seluruh rangkaian ibadah kami di rumah Tuhan ini. Namun jemaat Tuhan sekalian, ibadah kita tetaplah untuk selama-lamanya. Sebelum kembali ke rumah, kembali ke tempat pekerjaan kita masing-masing. Ya Tuhan, hamba ini sebagai hamba-Mu yang melayani Engkau, ingin meminta berkat Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Berilah berkat secara jasmani untuk sidang jemaat-Mu. Berikanlah kesehatan, kekuatan, sembuhkanlah mereka yang sakit, yang lemah tubuh, dimanapun mereka berada. Berkatilah jemaat Tuhan sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dunia usaha, pensiunan, buruh rumah tangga, buruh pabrik, buruh bangunan. Tuhan memberkati pemuda, pelajar, mahasiswa, sebagai apapun kami sebagai wira swasta. Berkatilah kami sekalian. Berilah berkat secara rohani, kuatkanlah iman kami, teguhkanlah panggilan kami untuk kami melayani Engkau. Walau kami banyak tantangan, masalah kami hadapi di muka bumi ini, supaya kami tidak undur dari Engkau. Sekali kami percaya, tetaplah percaya, melayani, tetaplah melayani, sampai Engkau datang menjemput umat-Mu. Berilah berkat untuk gereja-Mu ini. Pakailah ia untuk menjadi gereja yang berdampak bagi pekabaran Injil Yesus Kristus. Tiga berkat ini aku minta kepada Engkau. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus diberikan kepada kami hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah.
Tuhan berkati. Tuhan berkati. Manehem, Tuhan berkati. Ya. Bu, berkati. Ya baru, Tuhan berkati. Ya, kasih Tuhan berkati. Empat, ya, Tuhan berkati Bu. Ya, baik. Berkati. Berkati. Terima kasih ya. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Pak, Tuhan berkati ya. Kasih. Kasih Bu, kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Semua dan salam. Makasih ya. Tuhan berkati. Son, Tuhan berkati Son. Tahun ya. Terima kasih Tuhan berkati ya. Kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati. Berdiri, makasih Tuhan berkati. Kasih ya, Tuhan berkati. Bu, Tuhan berkati. Ya Bu, terima kasih Tuhan berkati Ma. Ya, Pak, terima kasih Tuhan berkati ya. Kasih. Ya. Mengeal Tuhan berkati. Pak, Tuhan berkati. Kasih Bu, Tuhan berkati. Pak, Tuhan berkati. Bu, berkati Bu.